B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius dari Indonesia yang memiliki sumbangsih besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Ia menjadi wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta, sehingga ia harus menggantikan Soeharto menjadi Presiden RI. Baharudin Yusuf Habibie adalah sosok individu yang jujur, memiliki sifat amanah, berani, dan bertanggung jawab. Banyak hal besar yang beliau lakukan ketika memimpin di masa transisi reformasi, yaitu salah satunya dengan membuat undang-undang pers dan melakukan pemilu langsung secara umum, bebas, rahasia, dan adil. Itu semua adalah bentuk tanggung jawab kepemimpinan beliau ketika menjabat sebagai presiden di masa reformasi. Salah satu sumbangsih terbesar Bapak Habibie untuk dunia adalah di bidang dirgantara internasional. Beliau ikut andil dalam merancang sejumlah pesawat yang hingga kini masih digunakan di dunia penerbangan komersil dan militer. Ini membuktikan bahwa beliau memiliki sikap integritas yang tinggi dan konsistensi yang besar dalam hidup. Semasa hidupnya, terdapat 4 prinsip nasionalisme yang dimiliki oleh Bapak Habibie. Prinsip pertama adalah kesatuan, yaitu memiliki sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pidato Bapak Habibie mempresentasikan rencana proyek pesawat terbang untuk Indonesia. Habibie memiliki keinginan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Prinsip nasionalisme yang kedua adalah kebebasan, yaitu keleluasan sebagai warga negara dalam memilih haknya. Habibie pernah menyurati industri penerbangan Indonesia agar Bapak Habibie bisa pulang untuk membangun pesawat untuk Indonesia. Prinsip nasionalisme yang ketiga adalah kepribadian, yaitu memiliki rasa bangga terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah kebudayaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang berisi sumpah dan janji untuk Indonesia dibuat oleh Bapak Habibie. Prinsip nasionalisme yang kelima adalah cinta untuk mewujudkan kesejahteraan dari bangsanya. Hal ini terbukti dari prestasi gelar doktor di Jerman dan keinginan Bapak Habibie untuk membuat pesawat untuk Indonesia, menunjukkan nasionalisme dan cinta tanah air Bapak Habibie untuk tanah air Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Peralihan, peletak dasar demokrasi Indonesia. Beliau tidak mudah goyang di tengah merosotnya pengaruh Soeharto di dalam ABRI dan Golkar. Beliau tetap memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itulah sebabnya beliau menduduki Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Selain itu, sikap mantan Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang tetap tenang setelah dicerca mantan Menteri Penerangan Malaysia, Tan Sri Zainuddin Maidin, mendapat apresiasi karena justru mencerminkan watak negarawan yang menjunjung tinggi nilai etika. Inilah pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Komitmen mutu dari seorang B.J. Habibie. Dalam bekerja, ia selalu menganut prinsip mutu ditentukan oleh setiap detail. Dia pernah berkata, jika ingin menguasai teknologi, lebih baik sekalian kuasai teknologi yang paling sulit.
Gagasan, metode, strategi, dan prinsip dasar yang dikemukakan Habibie telah membuka mata hati kita dari selubung batas ruang dan waktu dalam hal penguasaan pengetahuan dan teknologi. Presidennya Habibie, wakil presidennya Habibie. Yang menguasai legislatif, 87% adalah keluarga besar Golkar, yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik, mengadakan perubahan-perubahan. Anti korupsi B.J. Habibie. Kontribusi B.J. Habibie saat menjadi presiden masih kita rasakan sampai saat ini. Apalagi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itulah pertama kali ditegaskan perintah membentuk KPK. Undang-undang penting dalam pemberantasan korupsi termasuk perintah pembentukan KPK di dalamnya, ditandatangani Pak Habibie sebagai presiden saat itu.